Mata kuliah Biologi Molekuler 2, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Topik Pustaka Genomik dan Pustaka cDNA bagian kedua, Mei 2020. Subtopik Pustaka cDNA. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai pustaka genomik dan telah diterangkan cloning potongan-potongan DNA yang berasal dari DNA genomik. Materi tentang cloning telah dibahas pada mata kuliah Biologi Molekuler 1. Apakah pustaka cDNA? Pustaka cDNA atau cDNA libraries adalah suatu koleksi koloni bakteri hidup yang telah ditransformasi dengan cDNA. Mengapa pustaka cDNA? Mengapa tidak pustaka DNA genomik? Kita tahu bahwa pada gen sel eukariot ada intron dan ekson. Juga ada mRNA processing. Sehingga dengan cloning DNA genomik saja, kemungkinan gen yang menarik tidak terekspresi di sel inang E. coli yang menjadi pustaka genomik. cDNA atau complementary DNA dibuat dari mRNA dengan bantuan enzim reverse transkriptase. mRNA mewakili gen-gen yang secara aktif ditranskripsi atau diekspresikan pada waktu tertentu atau pada kondisi tertentu oleh suatu sel tipe khusus. cDNA dapat digunakan untuk isolasi gen-gen yang spesifik dan disimpan dalam bentuk plasmid rekombinan di Escherichia coli. Jumlah pustaka yang didapat tergantung pada akumulasi mRNA. Teknik pembuatan pustaka cDNA secara umum. mRNA diekstraksi dari sel tipe khusus atau yang ditumbuhkan pada kondisi lingkungan tertentu, diubah menjadi cDNA dengan bantuan reverse transkriptase dan dibentuk pasangan komplemennya sehingga menjadi cDNA untai ganda. Kemudian dilakukan cloning pada vektor dan dimasukkan ke dalam sel inang Escherichia coli untuk memperbanyak fragmen cDNA. Bila diperlukan, cDNA dapat diisolasi atau dilakukan ekspresi dari cDNA di dalam pustaka ini. Preparasi cDNA. Untuk mRNA prokariot dapat langsung diubah menjadi cDNA. Tidak demikian dengan mRNA dari sel eukariot. Pada sel eukariot terdapat intron dan ekson. mRNA eukariot mempunyai ujung poli-E-tail, ujung poliadenil, urutan A yang banyak pada ujung 3 aksen. Hal ini memudahkan untuk isolasi mRNA dari lisat sel dan untuk priming sintesis cDNA yang dapat menyediakan urutan 5 aksen yang diketahui. Pada mRNA eukariot yang telah masak, intron telah dihilangkan sehingga dapat menjadi starting point untuk mRNA yang sudah masak. Sintesis cDNA dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan primer oligo-DT pendek yang akan menempel pada ujung 3 aksen poli-A mRNA eukariot. Dengan bantuan enzim reverse transkriptase, cDNA pertama ini disintesis dimulai dari ujung 3 aksen oligo-DT. Ujung-ujung
3 aksen dari hibrida yang terbentuk kemudian ditambahi dengan urutan poli C dengan bantuan enzim terminal transferase. mRNA didegradasi sehingga terbentuklah cDNA untai tunggal. Komplemen dari cDNA pertama ini disintesis dengan bantuan oligo-DG sebagai primer, sehingga terbentuklah cDNA untai ganda, yang kemudian masuk ke dalam tahapan selanjutnya, dikloning ke dalam vektor kloning. Sintesis cDNA cara kedua dari mRNA polyadenylate juga digunakan oligo-DT primer yang akan menempel pada ujung 3 aksen poli A dari mRNA. Dengan bantuan reverse transkriptase dibentuklah cDNA untai pertama. mRNA didegradasi dengan RNase-H. Fragmen RNA digunakan sebagai primer untuk reaksi pemanjangan rantai oleh DNA polimerase 1. Terbentuklah fragmen-fragmen yang kemudian disambung ikatan fosfodiesternya oleh DNA ligase, sehingga terbentuk cDNA untai ganda yang masuk ke dalam tahapan kloning. cDNA untai ganda ini kemudian masuk ke tahapan kloning, dapat diinsersikan pada vektor lambda bakteriofaga atau plasmid untuk kloning. Pemilihan vektor tergantung pada banyaknya mRNA atau ukuran pustaka yang dikehendaki atau tergantung pada metode screening. Untuk memudahkan ligasi, pada cDNA ditambahkan urutan pengenalan enzim restriksi berupa linker dengan ligasi BLAN-N. Kemudian didigesti dengan enzim restriksi yang sesuai untuk menghasilkan cDNA ujung lengket. cDNA dicampur dengan vektor yang telah dipotong dengan enzim restriksi yang sama dengan keberadaan DNA ligase yang akan menyambung ikatan fosfodiester di antara potongan DNA tersebut. Kemudian campuran reaksi digunakan untuk mentransformasi sel inang E. coli untuk kloning. Escherichia coli transforman yang membawa plasmid rekombinan merupakan pustaka cDNA. Tahap selanjutnya dilakukan screening pustaka cDNA menggunakan probe asam nukleat atau probe oligonukleotida degenerate atau bisa juga dengan antibodi, tergantung pada sumber daya yang ada dan vektor yang digunakan. Screening pustaka dapat dilakukan berdasarkan ekspresinya. Protein produk dari klon dapat dideteksi menggunakan antibodi yang sesuai. mRNA terekspresi pada jumlah yang berbeda pada kondisi sel yang khusus atau pada sel tipe khusus. Untuk itu, analisa bisa dilakukan dengan teknik microarray. Selain dengan berdasarkan ekspresinya, dapat dilakukan dengan kromosom walking. Artinya, jika sekuen suatu klon telah diketahui, maka urutan ini dapat digunakan sebagai titik awal isolasi gen yang di dekatnya. Urutan kromosomal yang telah diketahui dapat digunakan sebagai probe untuk masing-masing tahapan screening. Ini adalah akhir video kedua. Kerjakan latihan soal berikut ini. Jelaskan kelemahan pustaka cDNA dibandingkan pustaka genomik. Petunjuk hubungkan dengan regulasi ekspresi gen.